Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku semuanya yang ada di channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita umur yang berkah, rezeki yang berkah, serta ilmu yang berkah, dan diampuni segala dosa-dosanya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang mengganggu hewan. Bahkan ada beberapa hewan yang bisa jadi sahabat manusia. Dan jika kita mencintai beberapa jenis hewan, tentu ingin sekali kita memeliharanya. Kendati demikian, sebagai Muslim, kita wajib tahu dulu hewan yang boleh dipelihara dan mana hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Sebagai seorang Muslim, sebaiknya mengetahui sebagai bentuk amalan. Ulama Imam Syafi'i mengatakan, haram bagi mukallaf, orang yang mendapat beban syariat, untuk memelihara beberapa binatang, di antaranya anjing bagi yang tidak membutuhkannya. Demikian pula 5 binatang pengganggu lainnya seperti elang, kala, tikus, gagak dan ular. Tertulis di dalam kitab Al-Mansur fil Qawaid. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis lain juga menyebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini telah jelas bahawa memelihara anjing akan mengurangi pahala, dan dalam Islam hukumnya haram jika memelihara anjing tidak dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti digunakan untuk berburu. Hal tersebut terdapat kemanfaatan. Para ulama menjelaskan jika berinteraksi dengan anjing dan terdapat suatu kemanfaatan, maka hukumnya halal dan anjing boleh dipelihara, dengan syarat air liurnya tidak mengenai tubuh kita. Contoh kepentingan lainnya tersebut adalah seperti menjaga rumah, menjadi hewan pelacak. Hal lain Islam memelihara anjing adalah bahwasanya malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang terdapat anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah SAW pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satu pun yang menghalang-halangi aku untuk masuk kecuali di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Selanjutnya ular. Dari penjelasan Imam Syafi'i di atas, telah dijelaskan bahawa memelihara ular hukumnya diharamkan. Jenis ular apapun jika dipelihara tetap diharamkan, karena ular adalah hewan melata dan berbahaya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh ular jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Hal tersebut tercantum dalam hadis. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika salat, yaitu ular dan kala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sudah sangat jelas sekali bahawa perintah Rasul
adalah perintah Allah juga, maka sebaiknya kita membunuh binatang ular dan untuk tidak merawatnya, karena hal tersebut bertentangan dengan yang Rasul ajarkan. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh haram untuk dipelihara, karena adanya perintah untuk membunuhnya menggugurkan kemuliaannya dan dilarang memeliharanya. Tertulis di dalam Hasyiah Al-Qalyubi wa Amirah. Selanjutnya elang. Elang menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Kemudian tikus. Tikus termasuk hewan najis dan kotor. Oleh sebab itu Islam melarang kita untuk memelihara tikus, karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak madaratnya. Alasan lain mengapa tikus dilarang untuk dipelihara juga karena tikus membawa penyakit. Islam tidak serta-merta melarang umatnya untuk bertindak jika tidak didasari sebuah alasan. Alasan kuat ini jelas, jika tikus berada di rumah akan menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam sangat mengindahkan kebersihan, karena dengan menjaga kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Sebagaimana sabda Nabi, "An-nidhafatu minal iman", artinya kebersihan sebahagian daripada iman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian gagak. Gagak di sini dimaksudkan adalah gagak yang putih punggung dan perutnya adalah hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Syafi'i tadi, bahawa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu, tidak ada alasan yang menjelaskan lebih, karena hal tersebut hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan maka harus dijalankan. Kemudian cicak. Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah. Hewan ini dilarang untuk dipelihara dengan khusus. Meskipun ada di rumah, seharusnya cicak dibunuh saja. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bahawa segala hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang diharamkan untuk dipelihara, apalagi dimakan dagingnya. Jelas sangat ditentang dalam ajaran agama Islam. Cicak juga termasuk ke dalam hewan pengganggu dan hewan yang najis serta kotor. Malah orang membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari pertama." Hadis riwayat Muslim. Begitulah penjelasan dari 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara jika tidak ada kemadaratannya. Semoga bisa menambah pengetahuan buat kita semua dan menjadi amal jariah. Setelah kita menyimak video ini, maka mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.